Hai semuanya, selamat datang kembali di Bubun Papau Channel. Dan gak kerasa ya, ini adalah video terakhir dari rangkaian perjalanan panjang Bubun dan Papau explore Sumatera selama lebih dari 6 bulan. Dari ujung selatan Pulau Sumatera sampai akhirnya, sekarang kita tiba di titik paling utara Pulau Sumatera, yaitu Pulau Weh Sabang. Nah, di video kali ini, kita bakal ngajak kalian nyebrang dari Banda Aceh menuju Sabang. Lalu explore pulau cantik ini selama 4 hari 3 malam. Mulai dari pantai, jalanan yang super sepi dan magis, menginap di resort yang berasa private banget saking sepinya, dan sampai akhirnya menutup perjalanan di titik 0 km Indonesia. Jadi enjoy perjalanan terakhir kita di Sumatera ini ya. Dan pagi itu suasana kota Banda Aceh terasa adem banget. Kota ini tuh punya vibe yang beda ya dibanding ibu kota provinsi lain di Indonesia. Jalannya tuh nggak terlalu ramai, ritmenya santai, dan budaya ngopinya itu kuat banget. Bahkan warung kopi di Banda Aceh tuh yang buka 24 jam tuh banyak ya. Jadi kalau malam-malam pengen nongkrong sambil ngobrol atau kerja, pilihan tempatnya tuh banyak banget. Makanya jujur aja nih ya, Banda Aceh tuh jadi salah satu kota favorit saya selama keliling Sumatera. Bahkan saya stay di Banda Aceh itu selama 2 bulan. Kotanya tuh bersih, masyarakatnya ramah, dan auranya tuh tenang banget gitu. Jadi slow living lah istilahnya. Cuma memang ya, dari beberapa obrolan saya sama warga lokal, tantangan terbesar di sini tuh lapangan pekerjaan yang masih terbatas. Karena Aceh sendiri belum punya kawasan industri besar ya, seperti kota-kota lain di Sumatera. Jadi banyak anak mudanya yang akhirnya tuh malah merantau keluar daerah. Nah, bangunan unik yang lagi kita lewati ini adalah Museum Tsunami Aceh. Salah satu ikon paling terkenal di Banda Aceh yang dirancang langsung oleh Ridwan Kamil sebelum beliau menjadi gubernur. Bentuk bangunannya mempunyai filosofi yang mendalam banget. Dan museum ini dibangun sebagai pengingat tragedi tsunami tahun 2004 yang pernah melanda Aceh. Kalau kalian ke Banda Aceh, wajib ya ke tempat ini minimal sekali gitu seumur hidup. Bubun Papau sendiri sudah pernah ke sini, tapi kami update-nya di Instagram ya, atau TikTok kami. Oke, sekarang kita sudah sampai nih di ujung kota Banda Aceh. Tinggal sedikit lagi menuju pelabuhan Ulele, gerbang utama penyeberangan menuju Pulau Weh Sabang. Jujur ya, proses masuk pelabuhan di sini tuh salah satu yang paling bikin bingung gitu, dibanding pelabuhan lain ya yang pernah kita lewati selama touring Sumatera. Oke guys, jadi buat masuk ke dalam tuh kita harus pakai kartu ini, kartu flash, kartu tol gitu lah. Busi. Kita lanjut. Jadi buat bayar retribusi, Dudut. Bukan parkir. Makanya aku bingung kok kenapa harus ada kayak gini ya masuk ke pelabuhan. Enak ya daerahnya ya, adem. Parkir roda 2. Enggak, kita mau masuk check-in paman. Check-innya di mana ya? Enak ya daerahnya, adem ya. Pelabuhan penyeberangan Ulele, parkir beca. Kenapa harus ada parkir? Aduh, kok nggak jelas ya? Apa dari sini ya? Sebelah kanan ini ya? Ini ada tulisannya, dermaga kapal lambat Roro. Oke. Oh ya, di sini tuh ada 2 kapal ya, Pau. Jadi ada kapal cepat sama kapal lambat atau kapal Roro ya. Roll on, roll off. Ini mobil, nggak usah. Kan itu ada tulisan roda 2. Parkir antrian menuju kapal. Oh, ini belakang. Ya. Ini udah ada. Udah. Belakang. Oh, langsung masuk aja? Langsung aja. Oh, orang-orang itu ngapain?
Langsung. Oke. Siap. Kasih ya, Bang. Ya. Ini orang-orang ini ngapain ini? Kirain parkir terus check-in di sini gitu. Kita antri dulu, gengs, di sini. Bang, jangan parkir di depan loket, Bang. Ah, Udah buat tulisan ini. apa katanya? Hampir di depan. Jadi suruh masuk sini. Langsung sana. Pakai HP kamu aja bisa ya? Itu pakai apa? Kalau itu langsung Tapi aja. kalau roda sama orang beda. Oh, kalau ini apa? Orang? Enggak. Aku nggak ngerti tadi. Itu juga gak ngerti. Ini HP-nya bagaimana? Itu tinggal digituin. Pakai flash kan? Nggak. Langsung. Langsung lihatkan kartu. Oh, pakai flash. Jadi ini bayar ke sana lagi tuh? Hell bro, what the hell? Ini pakai flash gitu. Ya udahlah. Lu parkir dulu aja deh. Harus bolak-balik dulu, tukar tiket sana sini. Belum lagi area masuknya lumayan bikin bingung gitu buat first timer seperti kami. Jadi sementara papa urus semuanya, kita tunggu dulu ya di sini sambil lihat suasana pelabuhan. Oh, Tiketnya oleh. tiketnya apa? Tiketnya sudah di apa? Belum di print. Di print dulu di sini ya. Oh, di print dulu. Ya. Yang antri itu. Yang dia gang motor. Kakaknya aja. Kamu aja. Dan akhirnya selesai juga. Saatnya cari tempat duduk yang nyaman buat menikmati perjalanan laut menuju Sabang. Perjalanan feri ini kurang lebih makan waktu sekitar 45 menit sampai 2 jam ya. Bergantung nih kalian pakai kapal yang mana. Gede-gede banget ya. Dalam apa? Dalam. Jadi harusnya kamu taruh aja dulu helm. Tadi ya? Boleh nggak? Nggak ada lagi sih. Di atas sudah nggak ada lagi. Coba di atas. Di atas harus bisa. Wow. Jadi gimana? Itu 2 jam kita duduk aja capek. Yeay, akhirnya kita sudah sampai di Sabang nih guys. Tapi ternyata suasananya itu padat banget ya di pelabuhan. Kita harus antri panjang dulu nih buat turun ke area parkiran motor. Oh, gila.
Dan lucunya, ternyata posisi motor kita tuh ada di bagian paling belakang. Jadi lama deh nunggunya. Tapi ya nggak apa-apa deh. Karena rasa excited akhirnya nginjak Pulau Weh itu bener-bener nggak bisa dijelasin gitu. Perubahan antar motor, mobil. Motor kita paling ujung lagi. Paling ujung sana. Dan resmi sudah, Bubun dan Papau akhirnya menapakkan kaki di Pulau Weh, Sabang. Waduh, rasanya tuh campur aduk banget ya. Kayak seneng, lega, dan gak nyangka perjalanan yang dulu cuman wacana ini akhirnya kita sampai gitu sejauh ini. Tentunya wajib dong foto-foto dulu nih di tulisan Sabang yang ikonik ini. Karena kalau belum foto di sini tuh rasanya belum sah gitu datang ke Sabang ya kan. Yuk. Ayo, Dut. Ada sunset nih, bagus. Ayo makanya ke sana ke pantai. Ini. Gimana? Udah. Wow, udah. Halo, halo. Halo, halo, halo. Halo, halo. Halo, halo, halo. Oke, jadi kita udah kelar foto-foto di situ. Ya, Pak ya. Jadi gimana kesan kamu? Gerah. Hah? Gerah. Nah, dari sini kita masih 15 menit lagi menuju ke kota Sabang. Yaudah, kita let's go ya. Pas kita sampai ternyata udah sore ya, sekitar jam 4-an gitu. Jadi suasana kota tuh mulai ramai sama penjual takjil buat buka puasa. Seru juga ya lihat suasana Ramadan di pulau paling ujung Indonesia ini. Dan salah satu yang paling kerasa, Sabang itu sepi ya. Maksudnya jalanan itu sepi. Jadi kalau lalu lintas provinsi Aceh itu dirasa sudah lengang gitu, sudah sepi. Nah Sabang itu lebih sepi lagi gitu. Levelnya beberapa kali lipat di atas sepinya gitu ya kan. Kadang beberapa menit itu nggak ketemu kendaraan sama sekali. Buat yang suka touring santai tanpa macet, ini sih surganya ya. Sepanjang jalan juga banyak banget pohon besar yang bentuknya tuh cantik dan rindang. Jujur ya, suasana jalan itu punya aura magis tersendiri gitu. Berasa kayak kayak lagi riding di pulau tropis yang belum tersentuh modernisasi. Tapi ya
namanya touring, pasti ada aja drama kecil dong. Ternyata kita sempet nyasar nih, dibawa sama Google Maps ya ke jalan kecil antah berantah nih. Ya udahlah, untungnya kita bisa balik lagi nih ke jalur utama ya. Dan setelah muter cukup jauh, akhirnya kita sampai juga nih di penginapan pertama. Kita nginap 2 malam di sini dan ini super worth it sih. Bayangin aja harga kamar itu cuman sekitar 100 ribuan, tapi udah ada AC dan nyaman banget. Murah karena kebetulan lagi low season dan juga bulan puasa. Jadi wisata di Aceh itu memang gak seramai biasanya. Oke, sudah dapat kamarnya. Nah, jadi kita di sini. Ya, ada kulkas, ada air minum, ada TV. Tuh, kamarnya dingin, AC-nya LG lagi bagus. Seriusan, bagusnya ini ketimbang kosan kita. Buka langsung ini loh. Apa? Kamar. Ini kok gede banget. Oh, iya jadi ini kan kayak rumah gitu, ada beberapa kamar. Terus, ya gitu, kita satu kamar ini. Jadi ada ruangan bersamanya gitu. Ini kamar mandinya. Coba kita lihat, wih, lampunya terang nih, mantap. Dan tahu nggak yang lebih mantap apa? Ini semua harganya nggak sampai 100 ribu semalam. Mantap ya? Ada lagi yang lebih worth it daripada di ini, yang Sumatera Utara tuh, Mandailing. Oh. Yaudah, gitu aja perjalanan kita hari ini ya. Bye bye, bye bye. Selamat pagi dari Pulau Sabang. Hari ini kita bakal mulai explore pantai-pantai cantik di sekitar sini. Destinasi pertama kita adalah Pantai Sumur 3. Pantai ini terkenal dengan pasir putihnya yang lembut dan ombaknya yang tenang. Nama Sumur 3 sendiri berasal dari 3 sumur air tawar yang ada di sekitar kawasan pantai ini sejak zaman dulu. Tapi ada salah satu hal yang baru saya tahu nih. Karena sekarang lagi bulan puasa, ternyata ada larangan berenang di beberapa pantai di Aceh dan Sabang. Aduh, sayang banget ya. Padahal udah bawa baju renang segala loh. Tapi nggak apa-apa sih. Minimal kita masih bisa menikmati suasana pantainya dari pinggir gitu. Dan waktu sampai sepi banget tuh. Literally cuma ada motor kita aja yang parkir. Bahkan gak ada penjaga sama sekali. Jadi ini namanya Pantai Sumur 3, Dede. Wow. Salah satu pantai yang ada di Sabang. Oh, bagus. Bagus pantainya. Warna biru. Ya, warna turquoise. Jadi di sini tuh ada banyak tempat food gitu, pondok-pondokan kecil. Coba kita lihat sebelah sini. Oke. Jadi pasir pantainya kecil ya. Kita kayak satu-satunya pengunjung di sini. Sekarang baru jam 3 sore, jam 3 pas ya, sekarang Ini lebih. bisa buat renang nggak sih? Kayaknya bisa-bisa aja, cuman banyak coral. Apa sih namanya? Banyak batu-batu gitu. Ini sebelah ini juga. Iya sih. Tapi setelah lihat pantainya langsung, wah ternyata cakep ya. Airnya tuh bening, pasirnya putih, dan suasana itu tenang banget. Ini cocok banget buat healing dari hiruk pikuk kota gitu ya. Setelah puas foto-foto, kita lanjut cari pom bensin dulu. Nah, selama muter-muter di Sabang ini, saya juga notice satu hal yang unik. Banyak banget mobil-mobil yang modelnya tuh asing di Indonesia. Bukan mobil mewah atau mobil klasik ya, tapi model tahun 90-an atau awal 2000-an yang nggak pernah dijual resmi gitu di Indonesia.
Besar kemungkinan itu mobil bekas impor ya dari sis Malaysia atau Singapura gitu. Karena letak Aceh dekat jalur internasional gitu kan. Kendaraan seperti itu memang lebih sering ditemui di sini. Lanjut lagi, sekarang kita menuju Pantai Paradiso. Namanya keren banget ya. Ya. Oh, pantainya kayak gini ya. Oh, kalau malam nih pasang. Jadi air sampai ke sini. Terus kita nongkrong di pinggir-pinggir kayak gini aja sih nikmatinnya. Jadi bukan pantai buat apa? Buat berenang ya. Iya. Oke, jadi ini Pantai Paradiso namanya. Lumayan lebar pantainya ya. Ya deh, Tapi kita lanjut ya. tadi. Hah? Bagusan tadi. Bagusan tadi. Iya memang. Bagusan tadi. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi, Pal. Sekarang saatnya menuju destinasi paling ikonik di Pulau Sabang, yaitu titik 0 km Indonesia. Perjalanan ke sana itu lumayan jauh, hampir 1 jam riding dari pusat kota, tapi justru perjalanan menuju ke sana itu yang jadi pengalaman terbaiknya. Dan di tengah jalan ternyata ada tulisan Pulau Weh yang besar, yang estetik banget buat foto-foto. Ya udahlah, kita coba berhenti dulu bentar demi konten gitu. Jalanannya naik turun, diapit pepohonan besar, sepi, adem, dan kadang terasa seperti masuk dunia lain.
Oke, akhirnya kita sampai juga nih di kawasan titik 0 km Indonesia. Sebelum masuk ke tugunya, kita disambut area penjual souvenir. Tapi karena lagi low season, sekali lagi ya, banyak kios juga nih yang tutup. Dan itu dia guys, akhirnya Bubun dan Papa berhasil sampai di titik paling barat Indonesia. Rasanya seneng banget ya, karena perjalanan panjang eksplor Sumatera ini akhirnya benar-benar sampai tujuan akhir. Walaupun sayangnya nggak dapat sertifikat karena nggak ada penjaganya juga gitu. Jadi biasanya untuk orang yang pernah datang ke sini udah dapat sertifikat gitu guys. Oke, akhirnya kita resmi sudah ada di sini. Titik Yoi. kilometer Indonesia. Akhirnya Pak kita di sini. BTW ini sepi banget. Tadi pengunjung cuma ada 1 orang doang sana. Terus motor kita parkir di situ dan Tapi perjalanan tuh belum selesai. Sebelum pulang, kita mampir dulu ke Pantai Iboh. Ini salah satu pantai paling terkenal di Sabang karena keindahan bawah lautnya. bye bye Mona. Banyak banget wisatawan tuh yang datang ke sini buat snorkeling ataupun diving. Bahkan Pulau Wes termasuk salah satu spot diving terbaik di Indonesia karena terumbu karangnya masih sangat terjaga. Sayangnya, lagi-lagi ya, karena bulan puasa kita cuma bisa menikmati view-nya aja dari pinggir pantai. Dan perjalanan kita masih lanjut di hari keesokannya. Hari ketiga di Sabang, kita pindah penginapan ya guys. Kalau sebelumnya kita itu stay di budget hotel yang sederhana, sekarang kita mau coba stay di resort yang lebih private. Nama resortnya itu adalah Pulau Weh Paradise. Lokasinya ada di bagian selatan pulau dan katanya sinyal HP aja itu susah masuk. Tapi justru itu yang bikin kita makin excited ya. Kadang tempat terbaik memang tempat yang jauh gitu dari keramaian yang susah dijangkau ya kan. Sepanjang perjalanan menuju resort, suasana itu makin lama makin terpencil gitu. Rumah warga mulai jarang, jalan makin sepi, dan kiri kanan cuma hutan serta pepohonan yang besar.
Nah, ini dia, desa terakhir sebelum sampai ke resort. Praktis desa ini menjadi satu-satunya tempat buat cari warung makan atau ngopi nanti. Dan ternyata di dekat desa sini ada pantai. Namanya Pantai Pasir Putih. Namanya memang generik banget ya. Yuk kita coba ke sana. Oke guys, kita coba lihat-lihat bentar. Oh, ini Pak Pantai Pasir Putih, bagus ya pantainya ya. Cuman sayang aja kotor banget. Sayang kotor guys. Mungkin karena ini kali ya, apa namanya? Bukan waktu wisata ya. Karena kan kita datang bulan puasa, jadi nggak dibersihin gitu. Tuh pantainya kayak gini. Pasirnya benar-benar putih sih. Ya, lembut gak tadi? Lembut, enak. Walaupun nggak selembut itu sih. Oke, jadi kayak gini suasananya. Bun pao mute. Kita muter-muter guys. Hello. Yeay. Papa, yuk kita lanjutin lagi perjalanannya. Ya. Cekrekin itu helm kamu. Oke. Panas banget. Wah, ternyata view-nya cantik juga ya. Setelah itu kita langsung berangkat untuk check-in ke resort. Oke, jadinya kita bisa let's go. The box. Sorry. Pantainya iya batu koral. Kita yang pertama nomor 1 katanya. Kuncinya udah di tempat. Oke kalau gitu. Oke, kita udah sampai dan asli sih, suasananya tuh tenang banget. Kenapa? Karena depan kamar kita ini langsung laut gitu. Suara ombak kedengeran jelas dan vibes-nya tuh bener-bener kayak private island. Ini dia tampilannya.
kita bakal coba nikmatin sore di sini. Ayo, Pang. Ya. Akan ada sunset hari ini. Ini kita lihat. Sepi cuy. Enak. Nah, jadi ini private beach-nya. Pantai Pripa. Kita nunggu papa dulu ya. Oke, kita jalan. Tuh ada tripang-tripang gitu. Airnya bening banget. Wow. Ayo Pak, kita ke pantai sebelah. Go. Oke. Kita coba ke sana sekarang. Ada pantai juga di sini. Wow. Kalau ini lebih proper kayak pantai. Karena pasir-pasir halus gitu kan. Kalau tadi kan belakang full ini ya, batu-batuan koral. Hihihi. Enak, ombaknya tenang banget di sini mah ya. Karena di itu ada karang-karang juga. Iya, ada kalingan karang-karang. Batu-batu koral juga. Ih, itu apa? Ikan kah? Enggak, ini pasir-pasir tuh. Sebelah sini mah. Terus sebelah sini hutan-hutan. Ih, gila. Keren. Kita nongkrong sini aja nih di bawah. Coba ya, kita main. Ya, jadi hari ini tuh hari terakhir ya kita di Pulau Weh, Sabang. Gimana Pak kesannya selama di Sabang ini? Oke, nggak ada masalah. Cuman yang jadi Mungut ya? kendala ini buat cari makan sih guys. Karena Kan belum puasa. enggak, maksudnya maghrib kan tutup. Jadi kita harus keluar lagi gitu jam 9 gitu. Oh, Karena ya. Oh ya, di luar sini kan di luar bulan puasa memang di sini kan maghrib tutup kan. Memang budayanya kayak gitu. iya, kendala dimakan doang sih. Karena kan takutnya jam 9 malam kan di sini gelap banget ya. Iya. Hutan-hutan gitu. Jadi Serem ya. Ada nggak ada yang jual juga takut ya. Emang iya. Ya udah, jadi gitu, pantai bagus lumayan. Oke lah, buat nongkrong. Ya, jadi kita nongkrong di sini buat nikmatin sore ini sendirian doang. Sepi banget sih sini sih. Di private beach ini. Iya. Pantai Tapi private. kayaknya emang nggak bakal ada sunset ya. Iya. Soalnya berawan, Cong. Kurang. Kemarin tuh sunset. Iya. Kita duduk-duduk di sini. Sambil selfie. Silpi. Ya udah kalau gitu ya. Kita tutup video hari ini. Bye bye. Bye. Sore harinya kita cuma santai aja ya menikmati sunset dari resort. Langitnya pelan-pelan berubah menjadi oranye, suara ombak terus terdengar, dan rasanya kayak perjalanan panjang kita akhirnya mulai mendekati garis finish. Dan tibalah hari terakhir di Sabang. Setelah check out, kita langsung berangkat menuju kawasan Gua Sarang. Jalan ke sana itu benar-benar sepi banget ya. Kiri kanan cuma hutan, pohon besar, dan benar sinyal HP tuh hilang total. Jadi saking sepinya kita sampai bercanda gitu, berasa lagi di Jurassic Park. Jadi tinggal nunggu dinosaurus lewat aja gitu. Setelah sekitar 30 menit riding, gerimis mulai turun.
Dan akhirnya kita sampai juga di kawasan wisata Gua Sarang. Karena lagi low season, bahkan gak ada penjaga tiket sama sekali, jadi pengunjung tinggal masukin uang sendiri ke kotak yang disediakan. Jadi kejujuran tuh benar-benar dijunjung tinggi ya di sini. Dan wow, pas lihat lautnya langsung speechless sih. Airnya tuh berwarna turquoise, hijau kebiruan gitu. Jernih banget dan tebing-tebing karangnya bikin tempat ini kelihatan eksotis banget. Ini kita ke arah sebelah kanan dari wisata. Ini kayak lurus terus, nggak tahu nih ke bawah, ke goa kali ya. But kayaknya nggak tertarik sih mau ke bawah. Sayangnya kita nggak turun sampai ke bawah karena bawa barang yang banyak gitu dan lagi puasa juga ya kan, takut tumbang gitu di jalan. Ya. Di bawah ada warung lagi, terus tahu pokoknya di mana. Ya kayak di sini aja deh. Destinasi terakhir sebelum balik ke Banda Aceh adalah Benteng Anoy Hitam. Perjalanannya itu lumayan jauh ya, karena kita nyebrang dari sisi barat ke sisi timur Pulau W. Dan akhirnya sampai juga di tempat ini, yang lagi-lagi sepi banget. Oke, kita coba ya, explore. Fun fact nih, Anoy Hitam adalah bahasa Aceh yang artinya pasir hitam. Pantai di kawasan ini juga ada dan pasirnya itu berwarna hitam gitu. Kenapa bisa warna hitam? Karena ada aktivitas vulkanik Gunung Jaboi di masa lalu. Jadi berbeda dengan pantai lain di Sabang yang dominan pasir putih. Selain itu di kawasan ini juga ada benteng peninggalan Jepang dari zaman Perang Dunia Kedua ya, yang dulu dipakai untuk mengawasi jalur laut di sekitar Selat Malaka. Jadi selain indah, tempat ini juga punya nilai sejarah yang cukup kuat. Sini dulu kah? Mas kotor. Ya udahlah, udah biasa kotor-kotor. Ini pemandangan dari atas. Wih, ada pantainya ya? Ada pasir, cuy. Oke. Istirahat dulu bentar ya. Oke guys, sekarang kita mau explore ya. Sini ada apa nih? Bagus deh, sini. Ada apa-apa sih ini doang. Tapi ini kayaknya bangunannya baru. Baru. Ya. Sayang banyak sampah ya. Di atas itu terlihat sampah plastik. Halo, ketemu lagi. Kita ke bunker Jepang. Di sini banyak peninggalan ini ya. Banyak peninggalan Jepang di sini tuh. Berarti pas zaman penjajahan Jepang ya di sini. Kan Belanda sulit tuh menjajah Aceh. Ada lagi tuh bunker-bunkernya kayak gini. Dalamnya ya udah begini aja sih. Akar-akarnya juga bagus. Oke, ini dia guys.
Wow, bagus sih sih. Wow, keren. Oh iya, ini meriam ya. Meriam 3 meter. Coba masuk ke situ. Oke guys, ini tempat meriamnya. Main baru beneran. Dan akhirnya sampailah kita di akhir perjalanan eksplor Sumatera ini. Jujur ya, nggak terasa gitu, udah lebih dari 6 bulan Bobo dan Papa muter-muter Pulau Sumatera. Dari Bakauheni Lampung di ujung selatan ya kan, sampai akhirnya sekarang berada di Pulau Weh Sabang, titik paling barat di Indonesia. Awalnya kami sempat was-was juga sih sebelum berangkat, apalagi sering dengar stereotip ya tentang beberapa daerah di Sumatera. Tapi setelah dijalani sendiri, justru pengalaman yang kami dapatkan kebanyakan positif. Banyak ketemu orang yang baik gitu ya, tempat indah, dan ceritanya nggak akan pernah kami lupain. Terakhir, terima kasih banyak ya buat kalian yang sudah mengikuti perjalanan ini dari awal sampai akhir, yang sudah nemenin lewat komentar, like, share, dan sekedar nonton diam-diam sampai habis. Serius, itu sangat berarti banget ya buat kami. So, ya, semoga video-video Bobo dan Papa bisa membantu kalian melihat suasana tempat wisata secara real, apa adanya, dan tanpa dilebih-lebihkan. Dan sampai jumpa di petualangan selanjutnya.